02-043 kelas 2B Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan yang mana diampu oleh Dr. Misdah SAG MPD. Nah, pada kesempatan langsung saja di sini saya akan membahas 3 aspek krusial dalam tata laksana institusi pendidikan. Yang pertama, di sini bagaimana hubungan antara administrasi dan manajemen saling berkaitan, dan bagaimana kompetensi guru diintervensi lewat administrasi, hingga bagaimana administrasi kesiswaan ini secara real menentukan hitam putihnya mutu lulusan sekolah. Nah, simak pembahasan berikut ini tonton sampai habis ya. Administrasi dan manajemen saling berkaitan. Nah, seringkali di ruang kuliah atau bahkan di lingkungan kerja kita mendengar istilah administrasi dan manajemen digunakan secara bergantian, seolah-olah keduanya sama persis. Padahal jika kita bedah secara teoritis dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan, keduanya adalah dua entitas yang berbeda namun berada dalam satu garis kontinu. Yang biasa diistilahkan mereka ini adalah dua sisi dari koin yang sama. Nah, yang pertama di sini kita akan gunakan analogi sebuah kapal laut. Nah, baik, di sini saya akan menggunakan analogi sebuah kapal laut yang besar, di mana administrasi di sini bertindak sebagai pemilik kapal atau kapten yang memegang peta kompas. Administrasi berada di tataran posisi making atau penentu kebijakan makro. Tugasnya yaitu menjawab pertanyaan filosofis, kemana kapal ini akan berlayar, apa visi misinya, serta kurikulum apa yang mau dipakai dan regulasi apa yang harus ditaati. Jadi administrasi menentukan apa yang ingin dicapai. Nah, setelah peta atau tujuan dibuat oleh administrasi, disinilah manajemen masuk ke dek kapal sebagai kepala mesin dan awak kabin. Manajemen berada di wilayah executing atau pelaksanaan teknis mikro. Tugasnya adalah mengelola, menggerakkan, dan mengoptimalkan semua resources yang ada, mulai dari dana, sarana hingga SDM menggunakan 10 squads, yaitu planning, organizing, actualizing, dan controlling. Nah, manajemen di sini menjawab pertanyaan pragmatis, bagaimana cara terbaik mengemudikan kapal ini agar sampai tujuan dengan efisiensi tanpa kehabisan bahan bakar. Jadi hubungannya adalah sinergi mutlak. Tanpa administrasi yang jelas, manajemen akan kehilangan kompas dan bergerak tanpa arah. Sebaliknya, tanpa manajemen yang taktis, cetak biru yang dibuat oleh administrasi hanya akan menjadi tumpukan dokumen mati di lemari arsip. Keduanya berkolaborasi demi mewujudkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Baik, kita bergeser kepada poin kedua, yaitu fungsi administrasi dalam peningkatan kompetensi. Nah, seringkali ada stigma bahwa administrasi sekolah itu membosankan, isinya cuma surat menyurat dan stempel. Padahal administrasi pendidikan memiliki fungsi yang sangat visioner, yaitu sebagai instrumen utama pengembangan sumber daya manusia, khususnya guru. Nah, guru adalah jantung pembelajaran dan administrasi adalah sistem pendukungnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, melalui administrasi kepegawaian. Nah, disinilah rekam jejak portofolio dan status sertifikasi guru diarsipkan secara sistematis. Dari data administratif inilah kepala sekolah bisa memetakan secara objektif. Oh, guru A ternyata masih lemah ya di metode digital. Nah, guru B butuh pendalaman kurikulum merdeka nih. Nah, yang kedua, masuk
ke fungsi perencanaan. Nah, setelah peta kompetensi didapat dari administrasi kepegawaian, nah institusi menyusun draft anggaran dari jadwal workshop atau seminar yang presisi, bukan sekedar pelatihan musiman yang asal jalan. Nah, yang ketiga yaitu ada fungsi pengorganisasian, di mana administrasi memastikan aset the right man on the right place. Pembagian tugas mengajar disesuaikan dengan linearitas ijazah dan keahlian guru. Nah, guru yang mengajar ini sesuai kompetensinya pasti akan jauh lebih maksimal di kelas jika kita melihat dari sisi linearitas ijazah tadi. Nah, baik, yang terakhir yaitu fungsi pengawasan atau supervisi. Melalui instrumen administrasi supervisi, kepala sekolah masuk ke kelas bukan untuk mencari-cari kesalahan guru, melainkan melakukan evaluasi akademis. Nah, hasil supervisi diarsipkan, diberikan umpan balik konstruktif sehingga besok harinya kualitas mengajar guru ini otomatis meningkat karena adanya tadi kayak seperti evaluasi atau selainnya gitu kan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, dari sinilah administrasi ini bekerja meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru secara struktur. Baik, yaitu yang terakhir poin ketiga yaitu pengaruh administrasi kesiswaan terhadap mutu lulusan sebuah sekolah. Nah, apa sih bagaimana pengaruh administrasi kesiswaan ini terhadap mutu lulusan? Nah, jawabannya sangat signifikan dan bersifat kausual, di mana mutu lulusan tidak lahir secara instan saat ujian akhir, melainkan dibentuk sejak hari pertama mereka menjadi siswa, sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di sekolah melalui layanan administrasi kesiswaan di sekolah tadi. Nah, administrasi kesiswaan ini mengawal pembentukan karakter dan disiplin melalui pencatatan presensi yang ketat dan buku kendali tata tertib. Selain itu, administrasi yang rapi dalam mengelola unit kegiatan ekstrakurikuler memberikan ruang bagi siswa untuk mengasah soft skill mereka seperti leadership dan kerja sama tim. Maka dari situ bisa kita bedah contoh di lapangan yang sering kita temui. Bayangkan, misal ada sebuah sekolah yang memiliki administrasi bimbingan konseling yang sangat tertib. Nah, setiap rekam jejak psikologis, absensi, dan grafik nilai siswa kan diarsipkan secara digital dan berkala kan. Nah, nanti suatu hari sistem administrasi ini mendeteksi ada enggak seorang siswa yang biasanya mendapat nilai A, tiba-tiba nilainya merosot drastis dalam 2 bulan terakhir dan kerap terlambat masuk kelas. Nah, karena administrasinya rapi, guru BK langsung menyadari anomali ini sejak dini. Karena adanya data rekam jejak tadi yang bisa dibuka, intervensi dan konseling personal yang dilakukan. Ternyata siswa tersebut sedang mengalami masalah keluarga di rumahnya. Nah, berkat deteksi dini dari data administrasi tadi yang akurat, sekolah ini bisa memberikan solusi yang tepat, bahwasanya siswa itu tidak sampai putus sekolah, mentalnya terselamatkan, nilainya kembali meroket, dan dia berhasil lulus dengan predikat memuaskan serta karakter yang tangguh. Nah, sekarang coba kita balik logikanya. Apa yang terjadi kalau semisalnya administrasi kesiswaan dan bimbingan konseling ini berantakan? Kasus siswa tersebut pasti akan terabaikan, dianggap nakal biasa hingga akhirnya terlambat ditangani dan berujung pada putus sekolah atau penurunan mutu lulusan secara massal. Dari contoh nyata ini, kita tahu bahwa administrasi kesiswaan adalah jangkar pembentukan untuk kelulusan.
Sebagai kesimpulan, administrasi, baik administrasi maupun manajemen, pengelolaan kompetensi guru hingga administrasi kesiswaan bukanlah elemen-elemen yang berdiri sendiri di menara pendidikan. Mereka adalah satu kesatuan ekosistem. Tata kelola administrasi yang kokoh dan manajemen yang taktis adalah kunci utama untuk melahirkan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Demikianlah pemaparan materi saya pada hari ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan mendalam bagi kita semua mengenai esensi pengelolaan lembaga pendidikan. Baik, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.